Salah satu adab yang wajib diketahui seorang muslim adalah adab ke kamar mandi. Bagi sebagian orang, perilaku ketika akan ke kamar mandi atau saat berada di kamar mandi mungkin tidak penting. Namun dalam Islam, setiap perbuatan memiliki dampak dan aturannya. Berikut ini adalah adab ke kamar mandi yang sering kali dilupakan. Yang pertama, berdoa sebelum masuk. Sebagaimana kegiatan lainnya, ketika akan masuk ke kamar mandi sekalipun, kita harus membaca doa. Dari Imam Al-Tirmizi dari Sayyidina Ali, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, penghalang antara pandangan jin dan aurat manusia adalah jika salah seorang di antara mereka memasuki kamar mandi, lalu dia mengucapkan Bismillah. Dari Anas bin Malik, beliau mengatakan, Rasulullah SAW ketika memasuki jamban, beliau ucapkan, Allahumma inni a'udhu bika minal khubusi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. Hadis riwayat Bukhari nomor 142 dan Muslim nomor 375. Yang kedua, mendahulukan kaki kiri. Rasul sangat suka mendahulukan yang sebelah kanan terlebih dahulu. Namun ketika akan masuk ke kamar mandi, yang didahulukan justru kaki kiri terlebih dahulu. Mengapa? Hal ini dikarenakan kamar mandi adalah tempat yang kotor dan kita masuk dalam keadaan kotor, sehingga didahulukan kaki kiri yang melambangkan kotornya. Sedangkan ketika sudah keluar dari kamar mandi, kita tentu telah membersihkan diri yang dilambangkan dengan keluar dengan kaki kanan terlebih dahulu. Rasulullah SAW lebih suka mendahulukan yang kanan ketika memakai sandal, menyisir rambut, ketika bersuci, dan dalam setiap perkara yang baik-baik. Hadis riwayat Bukhari nomor 168 dan Muslim nomor 268. 3. Tidak berlama-lama. Salah satu godaan syaitan adalah berlama-lama di kamar mandi. Kamar mandi adalah tempat syaitan, sehingga syaitan sangat suka menggoda manusia untuk berlama-lama di rumahnya. Dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya toilet ini dihadiri syaitan. Hadis riwayat Ahmad nomor 1987. Kemudian yang keempat, tidak menghadap atau membelakangi kiblat. Ketika buang hajat di kamar mandi, hendaknya kita dalam posisi menghadap atau membelakangi kiblat. Dari Abu Ayyub Al-Ansari, Rasulullah SAW bersabda, jika kalian mendatangi jamban, maka jangan kalian menghadap kiblat dan membelakanginya. Akan tetapi, hadaplah ke arah timur atau barat. Dari Abu Ayyub mengatakan, dulu kami pernah tinggal di Syam. Kami mendapati jamban kami dibangun menghadap ke arah kiblat. Kami pun mengubah arah tempat tersebut dan kami memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari nomor 394 dan Muslim nomor 264. Yang kelima, tidak beristinja dengan tangan kanan. Dalam Islam, tangan yang digunakan untuk beristinja adalah tangan kiri. Tangan kanan digunakan untuk makan dan kegiatan lainnya. Dari Abu Qatadah, Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang di antara kalian minum, janganlah ia bernapas di dalam bejana. Jika ia buang hajat, janganlah ia memegang kemaluan dengan tangan kanannya. Janganlah pula ia beristinja dengan tangan kanannya. Hadis riwayat Bukhari nomor 153 dan Muslim nomor 267. Yang keenam, diam. Ketika berada di kamar mandi, hendaknya seorang muslim diam tanpa berkata-kata, apalagi sampai bernyanyi. Bahkan jika ada yang memberi salam, kita sebaiknya tetap diam. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, ada seseorang yang melewati Rasulullah SAW dan beliau sedang kencing. Ketika itu, orang tersebut mengucapkan salam, namun beliau tidak membalasnya. Hadis riwayat Muslim nomor 370. Jika masuk ke kamar mandi, kita harus berdoa. Maka setelah keluar dari kamar mandi pun,
kita juga harus berdoa. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa setelah beliau keluar dari kamar mandi, beliau ucapkan ghufranaka, ya Allah, aku memohon ampun kepadamu. Hadis riwayat Abu Daud nomor 30, At-Tirmizi nomor 7, Ibnu Majah nomor 300, Ad-Darimi nomor 680. Itulah beberapa adab ke kamar mandi yang perlu diketahui dan diamalkan.